Halo semua, kembali lagi bersama kami di sini, bersama dengan segmen pertama kami, Toko Dunia. Segmen yang membahas seluruh rahasia toko besar dunia. Pada kesempatan besar kali ini, izinkan kami untuk membahas Thomas Alva Edison. The first words I spoke in the original phonograph, a little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Thomas Alva Edison, ia adalah seorang penemu asal Amerika yang memegang rekor dunia sebagai orang yang paling berjasa pada abad ini. Pada majalah Life Amerika Serikat edisi ganda khusus tahun 1997, menempatkan Edison di urutan pertama dalam daftar 100 orang paling penting dalam 1000 tahun terakhir. Dengan mencatat bahwa bola lampu yang ia promosikan menerangi dunia. Dalam serial televisi tahun 2005, The Greatest American, ia dipilih oleh pemirsa sebagai orang terbesar ke-15 di dunia. Selain itu, pada tahun 1876, ia menciptakan laboratorium penelitian industri pertama yang terletak di Menlo Park, Amerika Serikat. Laboratorium yang sama yang ia pakai untuk memulai perang arus melawan Nikola Tesla. Thomas Edison tentunya bukanlah seorang Tuhan maupun seorang dewa. Dia masih seorang manusia. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tahun 1847. Edison adalah anak ketujuh dari pasangan suami istri Samuel Ogden Edison dan Nancy Matthew Elliot yang berkebangsaan American. Edison dibesarkan di Port Huron, Michigan, dan sejak kecil menunjukkan minat yang mendalam pada sains dan teknologi sejak usia dini. Dia adalah anak yang penuh rasa ingin tahu, selalu bertanya dan bereksperimen dengan segala sesuatu di sekitarnya. Edison mengalami masalah pendengaran pada usia 12 tahun, yang menyebabkan dia tidak bisa mendengarkan perkataan seseorang dari jarak yang cukup jauh. Masalah pendengaran Edison disebabkan oleh serangan demam berdarah selama masa kanak-kanaknya yang dialami, dan infeksi telinga tengah yang berulang dan tak kunjung diobati. Edison harus diajari membaca, menulis, dan berhitung oleh ibunya sendiri yang merupakan seorang guru sekolah, pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Edison bersekolah hanya beberapa bulan saja sebelum akhirnya dikeluarkan dikarenakan kecacatan fisiknya. Namun, sejarah mencatat Edison sebagai anak yang sangat ingin tahu dan ingin belajar banyak hal secara otodidak. Keingintahuan Edison membuat dia gila akan ilmu pengetahuan. Tercatat bahwa Edison kecil sering mendengarkan pemain musik atau piano dengan menjepitkan giginya ke kayu. Hal yang sangat-sangat gila. Hal ini semata-mata dia lakukan hanya untuk mengetahui gelombang suara itu sendiri. Sebagai seseorang yang mengalami kecacatan fisik sejak kecil, tidak membuat Edison menjadi orang yang putus asa. Edison yakin gangguan pendengaran yang dimilikinya memungkinkan dia menghindari gangguan dan lebih mudah berkonsentrasi pada pekerjaannya. Ada satu quotes dari Thomas Alva Edison yang harus kita tekuni. Hanya karena sesuatu tidak sesuai dengan rencanamu, bukan berarti itu sia-sia. Merasa tidak puas adalah langkah untuk kemajuan. Aku mencari tahu apa yang dibutuhkan dunia, lalu melangkah ke depan dan mencoba menciptakannya. Thomas Alva Edison. Pada tahun 1862, di usianya yang ke-15 tahun, Joe Mackenzie dari Mount Clemens, Michigan, melatih Edison sebagai operator telegraf di perusahaannya. Hal ini kemudian digunakan Edison sebagai bekal untuk pekerjaan telegrafi pertamanya di Stanford Junction, Ontario, Grand Trunk Railway. Sebagai seorang remaja yang ambisius, Edison menghabiskan hari-harinya untuk bereksperimen, bekerja, dan belajar. Sejarah mencatat bahwa Edison hanya tidur selama 20 menit per jamnya, bukanlah manusia, dan sisanya dia habiskan untuk mengeksperimen dan belajar. Edison percaya bahwa setiap masalah memiliki solusi dan bahwa kegagalan hanya bagian dari proses menuju kesuksesan. Pada tahun 1869, Edison mematenkan penemuan pertamanya, perekam suara listrik di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Akan tetapi dikarenakan tidak banyak permintaan akan mesin tersebut, Edison segera pindah ke New York City untuk menemui salah satu mentornya,
Franklin Leonard Pope, yang kemudian mengizinkan Edison untuk tinggal dan bekerja di ruang bawah tanahnya di Elizabeth, New Jersey. Inovasi terbesar Edison adalah pendirian Laboratorium Penelitian Peningkatan Teknologi pertama pada tahun 1876. Laboratorium ini dibangun di Menlo Park, bagian dari kota Praja, Raritan, Midlake County, New Jersey, Amerika Serikat. Pada tahun-tahun awal, Menlo Park mengalami krisis ekonomi yang sangat besar. Bagaimana tidak, angka dari pembelian bahan pada eksperimen di Menlo Park terus-menerus naik drastis. Sebaliknya, tidak banyak dana dan penghasilan dari eksperimen yang dilakukan di laboratorium tersebut. Hal ini tentunya membuat Edison mengalami kesulitan dalam melakukan eksperimennya di Menlo Park. Di Menlo Park sendiri, Edison telah menciptakan laboratorium industri pertama yang berkaitan dengan penciptaan pengetahuan dan kemudian mengendalikan penerapannya. Fonograf, pemancar telepon karbon, lampu pijar, dan distribusi tenaga listrik DC ialah contoh kecil dari sekian banyak penemuan di Menlo Park. Atas dasar itulah, nama Edison terdaftar atas 1093 hak paten atas eksperimen yang dia lakukan sendiri di laboratorium miliknya sendiri. Pikirkan. Di sisi lain, pada awal tahun 1880-an, sistem pembagian listrik AC untuk jalan-jalan dan ruangan besar lainnya telah menjadi bisnis yang berkembang pesat di Amerika Serikat. Dengan dikembangkannya trafo Westinghouse Electric milik Nikola Tesla, memungkinkan transmisi AC untuk digunakan dalam penerangan jalan dan penerangan untuk usaha kecil dan pelanggan domestik. Edison bukanlah orang yang menciptakan sistem arus listrik AC. Dia menciptakan sistem arus listrik DC dan melihat sistem arus listrik AC yang semakin berkembang di tengah masyarakat dan sekaligus rivalnya, Edison tidak tinggal diam. Kelemahan paling mendasar dari sistem arus DC milik Edison ialah tidak dapat mengalirkan listrik ke pelanggan yang berjarak lebih dari 1 mil dari pembangkit listrik tersebut dan meninggalkan banyak pelanggan yang tidak mendapatkan pasokan listrik dari arus tersebut. Edison mengutarakan pandangannya bahwa sistem arus listrik AC tidak bisa digunakan dikarenakan tegangannya yang sangat tinggi dan
dan sangat berbahaya untuk digunakan. Dan untuk membuktikan pandangannya ini, pada tahun 1886, Thomas Edison secara pribadi menyerang saingan utamanya Nikola Tesla dengan mendemonstrasikan alat eksekusi mati, yaitu kursi yang dialiri arus AC, sehingga membuat masyarakat ketakutan. Edison pun mendemonstrasikan hal lainnya, seperti membunuh seekor gajah menggunakan arus listrik AC, hanya semata-mata untuk menjatuhkan Nikola Tesla, sekaligus menguatkan pandangannya mengenai sistem arus listrik AC yang berbahaya untuk digunakan. Seiring dengan memanasnya perseteruan antara Edison dan Tesla, pada tahun 1893 diadakannya acara yang bertempat di Chicago, The Columbian Exposition, yang pada saat itu dimenangkan oleh Tesla dengan sistem arus listrik AC-nya yang menggunakan transmisi tegangan tinggi dan transformator, sehingga menghemat penggunaan kabel dan dapat menempuh jarak yang sangat-sangat jauh. Hal ini juga membuat Edison harus mengakui karya dari Tesla dan mengharuskan dia untuk memproduksi alat listrik arus AC untuk menyesuaikan penemuannya, sekaligus membuat Edison harus berhadapan dengan kegagalan terbesar dalam hidupnya. Edison menghabiskan masa tuanya dengan bergabung di klub sipil Civitan Club di Fort Myers, Florida. Dalam salah satu catatan Edison yang dia tulis menjelang kematiannya, mengutarakan kegaguman Edison terhadap klub tersebut. Dia menulis, Civitan Club melakukan banyak hal-hal besar untuk komunitas, negara bagian, dan bangsa, dan saya tentunya menganggap sebagai suatu kehormatan untuk masuk dalam jajarannya. Edison adalah orang yang aktif di klub tersebut sampai pada kematiannya. Edison sering dicirikan sebagai pemikir yang bebas, dan dia percaya pada kecerdasan tertinggi yang mewakili gagasan yang sering diungkapkan orang lain dengan nama dewa. Dalam wawancaranya pada tanggal 2 Oktober 1910 di New York Times Magazine, Edison menyatakan, alam adalah apa yang kita ketahui. Kita tidak mengenal dewa-dewa dalam agama, dan alam tidak baik, tidak penyayang ataupun penuh kasih. Jika Tuhan menciptakan saya, Tuhan dalam dongeng dengan 3 sifat yang saya sebutkan, belas kasihan, kebaikan, dan kasih, dia juga menjadikan ikan yang saya tangkap dan makan. Dan di manakah peran rahmat, kebaikan, dan kasihnya terhadap ikan itu? Tidak, alam yang menciptakan kita, alam yang melakukan semuanya, bukan dewa-dewa dalam agama, kata Edison. Edison dicap sebagai seorang ateis atas pernyataan tersebut, dan meskipun ia tidak membiarkan dirinya terlibat dalam kontroversi tersebut di depan umum, ia mengklarifikasikan dirinya dalam sebuah tulisan pribadinya. Anda salah memahami keseluruhan artikel, karena Anda langsung mengambil kesimpulan bahwa artikel tersebut menyangkal keberadaan Tuhan. Tidak ada penyangkalan seperti itu. Yang Anda sebut Tuhan, saya sebut alam, kecerdasan tertinggi yang mengatur segala hal. Semua yang dinyatakan dalam artikel tersebut adalah bahwa menurut pendapat saya diragukan apakah kecerdasan atau jiwa kita atau apapun sebutannya hidup di akhirat sebagai suatu entitas atau menyebar kembali dari mana asalnya, tersebar antara sel-sel tempat kita buat, kata Edison. Dalam salah satu tulisannya juga, Edison menuliskan, saya tidak percaya pada Tuhan para teolog, tapi saya tidak meragukan adanya kecerdasan tertinggi. Ini sekaligus membuktikan asumsi orang banyak bahwa Edison merupakan seorang yang ateis, sekaligus juga bukan ateis. Edison aktif dalam berbisnis sampai pada akhir kehidupannya, dan hanya beberapa bulan sebelum kematiannya, Lackawanna Railroad meresmikan layanan kereta listrik pinggiran kota dari Hoboken ke Montclair, Dover, Gladstone, New Jersey. Transmisi listrik untuk layanan tersebut menggunakan sistem arus listrik searah atau sistem arus listrik DC yang telah dikembangkan Edison sepanjang masa hidupnya. Penyebab terbesar dari kematian Edison ialah komplikasinya terhadap penyakit diabetes akut yang ia alami dalam beberapa tahun terakhir.
Edison meninggal pada tanggal 18 Oktober 1931 di rumahnya Glenmont di West Orange, New Jersey, yang dia beli pada tahun 1886 sebagai hadiah pernikahan untuk Mina, istri keduanya. Nafas terakhir Edison dilaporkan terdapat dalam tabung reaksi di museum di Henry Ford, dekat Detroit. Ford meyakinkan Charles Edison, anak kelima dari Thomas Alva Edison, untuk menutup tabung reaksi berisi udara di kamar ayahnya tak lama setelah kematiannya. Hal itu dilakukannya sebagai kenang-kenangan terhadap Thomas Alva Edison, sang penemu dari 1093 hak paten. Thomas Alva Edison tidak hanya seorang penemu, tetapi juga seorang inspirator serta pengusaha. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan, kita dapat mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Seorang filsuf berkebangsaan Yunani, Socrates, pernah menuliskan bahwa rahasia perubahan adalah fokus semua energi kita, bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun yang baru. Setidaknya itulah yang dilakukan Edison sepanjang hidupnya. Dia mengembangkan apa yang sudah ada dan mencoba untuk membangun sesuatu yang baru. Kita bisa sebut saja penemuan-penemuan besar Edison seperti bola lampu yang dia kembangkan dari para penemu pendahulunya, ataupun sistem telekomunikasi telegraf yang berkat Edison bisa memuat 4 pesan pada satu kali pengiriman. Semua itu dilakukan Edison untuk kemajuan dan pengembangan bagi dunia teknologi yang ada hingga saat ini. Seorang Thomas Alva Edison adalah bukti bahwa imajinasi dan tekad dapat mengubah dunia. Dia mengajarkan kita untuk tidak takut pada kegagalan, tetapi untuk melihatnya sebagai langkah menuju kesuksesan. Jangan pernah berkecil hati jika Anda gagal. Belajar darinya, teruslah mencoba. Persaingannya dengan Nikola Tesla membuktikan bahwa Edison merupakan seorang yang gigih serta ambisius untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Jadi, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak ada tujuan di dalam hidup? Apakah kita hanya ingin berdiam diri saja di dalam kamar kita dan meninggalkan semua tujuan kita? Ingatlah, ini adalah kisah tentang seorang anak yang putus sekolah, seorang anak yang mengalami kecacatan fisik sejak belia, seorang anak yang bahkan tidak bisa mendengarkan perkataan dari orang lain, tetapi juga kisah mengenai seorang anak yang mampu mengubah dunia dengan cahaya yang bisa kita rasakan hingga saat ini.